Yang menarik dari lebah itu ya Mbak, kalau kita perhatikan pertama, mereka punya unsur intelektual yang luar biasa. Iya. Ya. Jadi desain, Betul. pembagian kerja dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu Mbak, mereka punya karakter yang luar biasa. Karakter loh Mbak, Iya. karakter. Betul. Saya juga sampai berpikir, ini luar biasa ya, karakternya dibangun, sudah tertanam dalam DNA. Salah satu yang gampang kita lihat itu adalah lebah itu sangat loyal. Ya. Satu. Terus mereka tidak serakah. Ya, jadi kebersamaannya tinggi. Jadi yang lebah pekerja itu nggak pernah iri ya sama lebah tempur gitu. Nggak pernah minta tukar kerja, nggak pernah berantem karena tugasnya masing-masing tahu begitu dengan fungsi dan tugasnya. Persis. Kemudian mereka loyal. Yang bagian tugas menjaga sarang ya menjaga sarang betul-betul terus ya. Menjaga, ya. Ya dari binatang, dari air, dari semut dan sebagainya. Kemudian yang pasukan tempurnya itu bela diri sampai mati, nggak ada yang berkhianat. Ya. Nah, bukan main sisi karakter yang mereka tunjukkan. Dan barusan Mbak Nancy juga cerita katanya dari artikel yang dibacanya bahwa lebah punya karakter itu tidak pernah mengganggu, tidak pernah menyerang kecuali dia mempertahankan diri. Betul, jadi dalam kondisi yang memang mungkin dia merasa wah ini perlu penjagaan ya. Iya persis. Jadi sistemnya defense ya Mbak ya, bukan offense. Nah, dari mana semua ini? Mereka tidak sekolah. Ya, mereka tuh kecil dan tidak mampu berpikir loh ya. Ya. Tapi hebat sekali ya, luar biasa sekali. Persis Mbak Nancy. Jadi teliti punya teliti bahwa di situ dibuka satu persatu bahwa lebah juga punya DNA Mbak. DNA itu apa sih? DNA itu begini. Kalau kita perhatikan ya, nanti buka di Google ya, bahwa struktur manusia atau struktur makhluk hidup itu kan berbentuk seperti apa adanya yang kita lihat sekarang. Jadi lebah tuh bentuknya ya seperti itu, manusia seperti ini, kera seperti itu. Nah tapi struktur terkecil dari mereka, struktur terkecil dari lebah, struktur terkecil dari manusia itu namanya sel. Bentuknya bulat, kecil sekali, hanya bisa dilihat melalui kaca mikroskop. Nah yang kecil ini disebut sel. Nah semua lebah atau manusia ini dulu awalnya terbentuk dari satu sel yang membelah menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Hanya pada saat pembelahan tadi masing-masing sel itu berpencar membentuk fungsinya masing-masing. Ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi kaki, ada yang jadi telinga, nah ada yang jadi otak. Nah, kok bisa begitu? Nah, karena di dalam sel tadi itu ada DNA. DNA itu apa sih? DNA itu adalah serangkaian tugas. Jadi kayak daftar ya, daftar cuma ini dalam bahasa yang awam ya, daftar untuk memerintahkan pada masing-masing sel, nanti kamu jadi ini ya, nanti kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Nah sampai itu sedetail, kamu nanti punya kehebatan ini, kamu punya kehebatan ini. Yang satu nanti kamu akan tumbuh sengat, yang satu enggak. Kemudian yang satu lagi misalnya bisa ini, yang satu lagi bisa bertelur banyak. Nah itu kerja dari sebuah proses DNA. DNA itu memberi surat perintah kerja kepada masing-masing sel untuk membuat kehebatan demi kehebatan. Yang pada akhirnya kita ketahui lebah mampu melakukan kehebatan yang luar biasa di bidang arsitektural atau intelektual atau intelijensia plus karakter. Nah pertanyaan besar buat kita, dalam struktur kehidupan yang ada di bumi ini, kalau kita lihat yang paling mulia itu manusia. Katanya yang paling tinggi itu derajatnya manusia. Nah pertanyaan besar tentunya, bagaimana dengan manusia, anak manusia? Bagaimana dengan DNA anak manusia? Apakah Tuhan itu mendesain DNA anak manusia itu berada di bawah lebah? Pertanyaannya. Artinya, apakah Tuhan merancang DNA kecerdasan manusia itu di bawah lebah? Nah, kita jelas-jelas secara logika awam saja melihat
Ya tidak mungkin lah Tuhan merancang makhluk termulianya, makhluk tertingginya dengan sistem DNA lebih rendah dari seekor lebah, kan gitu. Tapi kok pertanyaan yang menarik adalah anak-anak manusia yang pastinya kita yakin DNA-nya lebih tinggi dari lebah, kecerdasannya lebih tinggi dari lebah, kemudian bersekolah pula, berpendidikan pula, kok hasilnya itu lebih rendah jauh dari lebah, baik secara intelektual maupun karakter. Nah, pertanyaan inilah yang ingin kita sharing bersama, kita bahas bersama, mungkin kita ulas bersama di sini. Nah, jadi mungkin ada sudut pandang yang keliru dari manusia dalam melihat anak manusia, yakni asumsi bahwa anak manusia itu bodoh atau tidak pintar dan perlu dipintarkan. Nah, justru disinilah letak kehancurannya. Pada saat proses pemintaran ini yang terjadi justru malah pembodohan. Dari mana kita berkesimpulan seperti itu? Karena hasil dari sebuah pendidikan kok nyatanya lebih rendah dari kemampuan seekor anak lebah ya. Gitu, nah, nanti kita akan coba diskusikan dan kita juga belajar ya kehebatan-kehebatan dari anak-anak lebah dan juga kehidupan lebah itu sendiri.